Hai, bagaimana kalau misalnya nih, kamu pergi meninggalkan bumi selama beberapa jam, tapi saat kembali ke bumi, dunia sudah berubah puluhan tahun. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini adalah kenyataan yang telah dibuktikan oleh sains. Hello, Ron. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Seperti dalam adegan dalam film tadi. Ini adalah adegan ikonik dalam film Interstellar, film favorit saya. Saat Cooper dan Dr. Brand hanya pergi ke planet Miller selama 1 jam. Tapi ketika mereka kembali ke Endurance, wahana induk, ternyata 23 tahun telah berlalu bagi Romilly yang tetap di Endurance. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya ada di teori yang dibangun oleh Einstein lebih dari 100 tahun yang lalu. Relativitas umum. Bagaimana Einstein bisa sampai ke teori ini? Dan apa yang membuatnya yakin bahwa gravitasi bukanlah gaya tarik seperti yang Newton katakan, melainkan efek dari ruang waktu yang melengkung. Teori yang membuat adegan tadi mungkin terjadi adalah relativitas umum, salah satu pencapaian terbesar dalam sains. Tapi bagaimana Einstein sampai pada teori ini? Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoritis yang lahir di Jerman pada tahun 1879. Ia dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling brilian dalam sejarah. Dan teori yang paling terkenal darinya adalah teori relativitas. Einstein bukan hanya ilmuwan, tapi juga pemikir yang penuh imajinasi. Ia sering menggunakan eksperimen pikiran untuk membangun teorinya, termasuk teori relativitas. Sebelum Einstein menemukan relativitas umum, ia lebih dulu merumuskan relativitas khusus pada tahun 1905. Relativitas khusus adalah teori yang menjelaskan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan pengamat. Sedangkan kecepatan cahaya selalu konstan, tidak peduli siapa yang mengukurnya. Tonton video saya sebelumnya tentang relativitas khusus. Di sini ya. Tapi ada satu masalah besar dalam relativitas khusus. Teori ini hanya berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ia tidak bisa menjelaskan percepatan dan tidak memasukkan gravitasi Newton. November 1907 menjadi titik balik penting bagi Einstein. Saat itu ia sedang bekerja di kantor paten di Bern, Swiss. Di sanalah ia mendapatkan ide besar yang menjadi fondasi relativitas umum. Einstein membayangkan seorang tukang cat yang jatuh dari gedung tinggi. Saat jatuh bebas, tubuhnya akan melayang di udara dan ia tidak akan merasakan berat badannya sendiri. Kemudian Einstein memperbaiki eksperimen imajiner tersebut dengan membayangkan tukang cat yang jatuh tersebut ada di ruang tertutup, seperti lift yang jatuh bebas. Ya, bayangkan seorang masuk di lift yang jatuh bebas. Dalam ruang tertutup yang jatuh, orang di dalamnya akan merasa tak berbobot. Setiap benda yang ia keluarkan dari sakunya akan melayang bersamanya. He's sitting in his office one day when he sees a man cleaning the windows of a building close by. He starts to think about what would happen if that person fell down. While it may seem strange to us to hear this, Einstein describes it as the happiest thought in my life. Let's look at the things that crossed his mind. We will lock the man who was falling from the top of the building into an elevator. A man who is falling will not feel any force, since he is inside the elevator, and there is no reference point. He can't realize if he falls down or floats. The phenomenon of falling down as a free fall without any reference point is like floating in space. That is, according to physics, there is no difference between a person who falls from the top of a building and floats in space. Both of them wouldn't feel any gravitational force. So empty space weightlessness is equal to free fall on Earth.
Saat seseorang jatuh bebas, ia tidak akan merasakan berat badannya sendiri. Prinsip kesetaraan atau ekuivalensi menyatakan bahwa dalam kondisi ini ia tidak bisa membedakan apakah ia sedang jatuh karena gravitasi atau berada di ruang tanpa gravitasi seperti di luar angkasa. Inilah yang membuat Einstein menyadari bahwa gravitasi dan percepatan sebenarnya adalah hal yang sama. Gravitasi dan percepatan memberikan efek yang sama pada objek yang jatuh bebas. Eksperimen imajiner itu membuat Einstein merumuskan prinsip kesetaraan atau ekuivalensi yang akan mengarahkan pencariannya terhadap teori gravitasi dan upayanya menggeneralisasi teori relativitas. Einstein menemukan bahwa benda-benda besar seperti planet dan bintang tidak menarik objek lain tidak saling tarik-menarik, melainkan membelokkan ruang waktu di sekitarnya dan objek lain hanya mengikuti lengkungan ini. Our universe looks like it is empty, but in reality it is not empty. Empty spaces are not really empty. The whole universe is like a fabric sheet. That sheet combined with fourth dimension time becomes space-time. He says curvatures in space-time are responsible for gravity. Let's take a fabric mat for example, and make a fat man sit in the middle of it, and make a skinny man sit on the edge of the mat. Now we will see that the mat bends inside where the fat man is, so the skinny man is automatically pulled towards the fat man. The fat man does not exert any force, and even if he doesn't touch him, the skinny man is drawn towards him. Similarly, gravity occurs for everything in the universe. As the sun bends space-time, the earth is attracted towards it. It is not a force. As space bends, it has an impact on the objects on the curve. Notice how it goes around it, like almost orbiting it. Lihat bagaimana permukaan trampolin ini melengkung saat bola berat diletakkan di tengahnya. Ini adalah cara sederhana untuk membayangkan bagaimana gravitasi bekerja dalam relativitas umum. Konsekuensi dari prinsip kesetaraan atau ekuivalensi tadi adalah gravitasi harus membelokkan cahaya. Artinya, jika cahaya melintas di dekat medan gravitasi yang kuat, jalurnya tidak lagi lurus, melainkan sedikit melengkung. Dalam makalahnya, Einstein memprediksi bahwa cahaya yang melintasi medan gravitasi dekat matahari akan mengalami defleksi sebesar 1,7 detik busur. Ini menjadi tantangan besar bagi dunia sains. Bisakah prediksi ini dibuktikan secara eksperimental? Jawaban datang dari Arthur Eddington, seorang astronom dan direktur Observatorium Cambridge, Inggris. Ia melihat kesempatan untuk menguji teori Einstein melalui gerhana matahari total pada 29 Mei 1919. Saat gerhana, cahaya bintang yang berada di belakang matahari bisa diamati langsung. Ini memungkinkan pengukuran apakah cahaya tersebut benar-benar mengalami pembelokan. Untuk melakukan pengamatan, Eddington membentuk dua tim ekspedisi. Satu dikirim ke Amazon, Brasil, dan tim yang kedua ke pulau namanya Prinsip di lepas pantai Afrika, Samudra Atlantik. Apa yang sebenarnya diuji oleh Eddington? In 1915, Einstein published his theory with equations. Everyone was confused when they saw this theory. What is this? What is he trying to say? No one understood it at the time. Then 4 years later, Arthur Eddington, the greatest astronomer at the time from England, set out with his team to experiment with this. At that time, they knew the exact location of some of the stars, and if Einstein's theory was correct, the star behind the sun should be visible somewhere else, because the light should bend and be visible to our eyes. They were waiting for a total solar eclipse because the sun's brightness makes it hard to see nearby stars. When the day of the solar eclipse came, Arthur Eddington's team started taking pictures. To their surprise, the star showed up in the photos in a place they hadn't expected. Gravity had bent light itself because space-time had been bent. Setelah melakukan analisis, hasil pengukuran menunjukkan bahwa cahaya benar-benar dibelokkan sebesar 1,7 detik busur sesuai dengan prediksi Einstein. Kesimpulannya, teori relativitas umum terbukti benar.
Einstein langsung menjadi tokoh ilmuwan paling terkenal di dunia. Eksperimen ini mengubah cara kita memahami gravitasi selamanya. Dengan hasil ini, dunia akhirnya menerima bahwa gravitasi bukanlah gaya tarik seperti yang Newton bayangkan, melainkan efek dari kelengkungan ruang waktu. Dari sebuah pemikiran sederhana tentang tukang cat yang jatuh, Einstein berhasil menemukan teori yang mengubah cara kita memahami gravitasi dan ruang waktu. Relativitas umum bukan hanya teori di atas kertas, ia telah terbukti melalui eksperimen seperti pembelokan cahaya dalam gerhana matahari tahun 1919 tadi ya, dan GPS yang kita gunakan setiap hari, sehari-hari, hingga foto pertama lubang hitam yang memperlihatkan kelengkungan ekstrim ruang waktu. Tapi perjalanan Einstein tidak berhenti di sini. Relativitas umum membuka lebih banyak misteri tentang alam semesta dan lubang hitam, gelombang gravitasi, hingga pertanyaan terbesar, bagaimana teori ini terhubung dengan fisika kuantum? Apakah kita sudah benar-benar memahami gravitasi ataukah masih ada teka-teki yang belum terpecahkan? Entahlah. Tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.